Wahafil jildi lan wong kang ngesot, bukan ngesot ya, wahafil jildi lan wong kang muda kulite. Sebagian dari sahabat yang hanya menutup aurat saja dari pusar sampai rukbah, dengkul, nggak punya pakaian. Wadus saubi wong lanang kang duwe pakaian al-wahidi kang siji. Pakaiannya hanya satu, bawah tok. Namanya kalau atas namanya rida, kalau bawah namanya izar. Jadi atas gak ketutup karena punya pakaian cuman setengah badan. Falamma ra'a mongko nalikane ningali Kanjeng Nabi hum ing kaum. Lah ini juga begitu. Sahabat-sahabat punya inisiatif mengadakan perkumpulan sendiri untuk saling dzikir kepada Allah, tidak atas himbauan atau perintah dari Rasulullah. Malah Rasulullah tahunya setelah ada ayat turun menyebutkan bahwa di antara umatmu Muhammad ada yang menyembahku pagi dan sore. Sabarlah kamu bersama mereka. Siapa ini? Langsung keluar rumah dicari. Artinya di dalam mengamalkan ibadah ya tidak harus semuanya ini berdasarkan perintah dari Rasulullah. Yang penting sesuai dengan kaidah, sesuai dengan dasar yang pokok. Masuk kadar kumpul bareng ngono leren di komando kan ngono. Dzikir kan perintahnya Allah. Kumpul bareng tidak ada perintah. Nah, para sahabat melakukan itu dan dibenarkan oleh Al-Qur'an. Falamma ra'a nalikane ningali Kanjeng Nabi hum ing kaum. Jalasa mongko lenggah Nabi ma'ahum sertane kaum. Begitu Nabi tahu berada di salah satu rumah sahabat, Nabi ikut nimbrung duduk di sana bersama mereka. Faqala dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah tawi sekabehane puji kulillahi kagungane Allah ladzidat jala kang dadekaken sapa Allah fi ummati ing dalem umat ingsun man ing wong amara perintah sapa Allah ni ingsun an asbira ing yen to sabar ingsun nafsi ing slira ingsun ma'ahum sertane man. Ya Allah, alhamdulillah Allah telah menjadikan di antara umatku ada orang-orang yang saya harus bersabar diri, harus bersama mereka, yaitu kaum-kaum yang dzikiran kepada Allah. Nah, ini juga dalil dari ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama hakikat untuk mengadakan suluk-suluk ya. Suluk itu tata cara menempuh agar sampai kepada makrifat kepada Allah. Itu pengalaman-pengalaman yang bersifat pribadi dari seorang guru mursyid. Nah, ini dalilnya. An Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqal qultu ngucap ingsun ya Rasulullah ma iku napa ghanimatu majalis dzikri utawi jarahan perangi majelis zikir. Nabi, majelis zikir itu manfaatnya apa? Kala dawuh Kanjeng Nabi ghanimatu majalis dzikri utawi jarahan perangi majelis zikir iku al jannatu suwarga. Al jannatu rupane suwarga. Jadi kalau ada orang perang menang kan dapat jarahan perang.
Jaran perangnya orang berperang ya senjata, kemudian budak, perempuan yang ditinggalkan oleh para tentara yang terkalahkan, ya itu jadi hak miliknya para tentara yang menang. Boleh dinikahi atau kalau dia dijadikan tawanan perang, ya, boleh ditebus dan sebagainya. Nah, majelis zikir ini juga punya jarahan hasil dari majelis zikir, yaitu al-jannah. An-Nabi Sa'idinil Khudri sangka Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol yaqulu dawu sapa Allah taala azza wa jalla yaumal kiamat, yang dalam dina kiamat, saya alamu bakar ngaweruhi sapa ahlul jam'i, wong kang kumpul-kumpul, man ing wong, man utawi man iku sapa ahlul karomi utawi wong sing mulya. Fakila mongko den ucapno waman lan iku sinten ahlul karomi utawi wong kang mulya ya Rasulullah. Kala dawuh Kanjeng Nabi majalisud dzikri aihum utawi ahlul karom iku majalisud dzikri pira-pira wong kang kumpul-kumpul dikiran fil masajid yang dalam pira-pira masjid. Itu disebut ahlul karom. An-Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idza marartum nalikane padha lewat sira kabeh biriyadul jannati ketemu kelawan pertamanan surga. Sahabat, kamu kalau jalan-jalan kemudian melewati ada taman-taman surga, farta'u mongko mangono sira kabeh, mangon, mengembalalah kambing kamu, mengembalalah unta kamu kalau ada kebun-kebun surga. Qalu dawuh sapa Kanjeng Nabi wa ma iku napa riyadul jannati utawi taman-taman swarga. Taman surga ini apa ya Rasulullah? Qala dawuh Kanjeng Nabi khilaqud dzikri. Ini salah harokatnya di sini. Khilaqud dzikri yaiku pira-pira kumpulan-kumpulan wong dzikir. Jadi di dunia ini ada raudhah min riyadil jannah, Kang. Hanya ada satu, yaitu ma baina mimbari wa baiti, yaitu antara mimbarnya Nabi dengan rumahnya Kanjeng Nabi. Itu raudhah hakikatan dunyawiyan wa ukhrawiyan. Di pertamanan surga secara hakiki baik di dunia maupun di akhirat itu hanya ada di Masjidur Rasul yang terletak di antara mimbar dan dalamnya Kanjeng Nabi. Ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Nah, ada raudhah-raudhah, ada pertamanan surga lain yang dinisbatkan juga kepada raudhatul jannah. Apa itu? Khilaqud dzikri, halakoh di mana orang berkumpul untuk melaksanakan dzikiran kepada Allah. Itu juga riyadul jannah. Jadi sifatnya ini bersifat majazi. Kenapa disifat majazi? Karena khilaqud dzikri itu tidak terbentuk
tidak terbatas oleh ruang dan waktu, kapan saja, di mana saja. Yang penting ada halaqah dzikir, majalisud dzikir, maka itu tempat disebut dengan Riyadul Jannah. Maka yang hakiki yang ada di Masjidin Nabi itu, kalau orang belum bisa ke Raudhatul Nabi, Raudhatul Jannahnya Nabi, yang surga dunia, surga akhirat itu, ya tiap hari kita bisa ke Raudhatul Jannah juga, tapi yaitu mengikuti kegiatan khilaqud dzikri, majalisud dzikri. Subhanallah. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah ghanimahnya al-jannah tadi. Kemudian yang pertama hadis yang kemarin itu fadilahnya adalah doanya mustajab. Sampai diprotes oleh malaikat, "Loh, tapi ada sebagian di antara mereka datang bukan untuk zikir, tapi ketepatan datang untuk kebutuhan tertentu, ya Allah." Ya, tidak apa-apa. Orang yang datang kepada majelis zikir tidak akan saya kecewakan, kata Allah. Maksudnya walaupun dia datangnya ini tidak niat zikiran, tapi karena kumpul dengan orang-orang zikir, maka doanya juga mustajab. Ini dalilnya. Makanya ahlud dzikri, majalisud dzikri, khilaqud dzikri, sulukiyah itu doanya kan makbul. Ya memang fadilahnya di situ. Hadisnya sahih. Dan kalau kita ketepatan lewat suruh mampir. Kenapa? Sayang. Ya, ada Raudhatul Jannah, kita tidak mau mampir untuk ikut nimbrung. Jadi seperti misalnya kita pas lagi umroh di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu ada khilaqud dzikr, banyak sekali. Ulama-ulama itu duduk di atas ini kursi, kemudian di sekelilingnya ini para santri yang ngaji, membahas berbagai macam ilmu syariah. Kemudian mereka dzikiran juga. Di Masjid Nabawi juga begitu, di Al-Azhar juga demikian. Nah, di masjid-masjid di Mesir itu juga begitu. Enggak tentu harinya, tapi yang jelas malam Jumat itu mesti ada madhur Rasul, qasidah, burda kayak gitu. Banyak firqah di Masjid Husain, di Masjid Ibnu Athaillah As-Sakandari dan seterusnya. Mereka mengadakan, ya kita pas datang situ ya sayang kalau nggak nimbrung, karena doanya mustajab. Jangan dilewati saja, kata Rasulullah. Farta'u angono kono. Angon ki maksudnya ya nimbrung kon eman. An Muawiyah radhiyallahu anhu qol inna Rasulullah sallallahu, dan kebiasaannya kaum muslimin, ada orang nimbrung begitu tambah seneng. Enggak terus duduk anggota ngalih. Enggak ono ngono, tambah seneng. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah satemene Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kharaja miyos Kanjeng Rasul ala halqatin ing atase uteran min ashabihi sangka para sahabatin Nabi. Nabi keluar dalem, kemudian menemukan orang-orang sedang berkumpul dalam satu majelis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau utawi apa iku ajelasan dadekno lungguh apa makum ing sira kabeh, kalian ini pada kumpul-kumpul duduk untuk apa? Qalu dawuh para sahabat, jalasna lungguh-lungguh kita nadkuru khalid dzikiran kita Allah ing Allah. Kita kumpul-kumpul untuk zikir ya Rasulullah, wa nahfadulan muji-muji kita ing Allah. Lah ini kalau memang
kumpul-kumpul ini salah, pasti dilarang oleh Kanjeng Nabi. Sebab kaidahnya al-bayan fi waktil hajah wajib. Al-bayan fi waktil hajah wajib, kan kaidah usul fikihnya begitu. Ya tak? Nah, karena ini sesuatu yang bagus, malah Nabi nimbrung. Kalau salah, pasti akan dijelaskan. Jangan begitu beragama. Saya nggak merintahkan untuk kumpul-kumpul, kok kamu kumpul. Nah, gitu. Tapi Nabi malah duduk ikut nimbrung di majelis ini. Jalasna wa nahmatulan muji-muji sapa kita ing Allah lama ngatasi barang hada paring hidayah sapa Allah nang kita lil islami maring Islam wa manalan paring anugerah Allah bihi kelawan ma alaina ing atase kita duduk-duduk zikiran bersyukur Nabi kepada Allah. Kita dulu orang jahat, kita dulu orang jahiliyah, akhirnya Allah memberi hidayah kita bisa masuk Islam, masuk golongan panjenengan. Qala dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahi demi Allah, Allahi demi Allah, ma ajlasa orang nglungguhno kum ing sira kabeh apa illa zaka kejaba mengkono nadkurullah. Bener kalian begitu duduk-duduk ini bener-bener untuk zikir. Qalu dawuh para sahabat wallahi demi Allah ma ajlasa orang nglungguhno na ing kita apa illa zaka kejaba mengkono nadkurullah. Iya Nabi, demi Allah kami duduk-duduk bareng-bareng ini kumpul-kumpul hanya untuk zikir pada Allah. Qala dawuh Kanjeng Nabi ama ilinga sira kabeh. Ini satemene ingsun iku lam astakhlifa ora amrih sumpah sapa ingsun kum ing sira kabeh tuhmatan ing salah cipta lakum maring sira kabeh. Walakinnahu angin pestine satemene kelakuan iku atatu mekoni ingsun. Piye maksude? Saya bilang wallahi demi Allah tadi itu bukan saya ini enggak percaya atau mempunyai prasangka buruk terhadap perbuatan kalian semua, ndak. Hanya saja saya heran kok sampai Allah menurunkan malaikat Jibril untuk memberitahu bahwa kalian ini ada dalam keadaan sedang zikir. Jadi ama inni lam astakhlifakum tuhmatan lakum walakinna wa ing pestine satemene kelakuan iku atatu mekoni ingsun sapa Jibril alaihi salatu wasalam fa akhbara mongko paring weruh Jibril ni ingsun anallaha satemene Allah azza wa jalla iku yubahi bangga-banggaaken sapa Allah bikum kelawan sira kabeh al malaikata ing dalem ngersone para malaikat. Piye maksudnya? Jadi saya nyumpah kalian tadi itu demi Allah itu bukan saya ini suudon dengan kalian, berburuk sangka, bukan. Saya heran kok bisa Allah sampai membangga-banggakan kalian lalu memberitahu Jibril agar saya ini datang ke sampean. Subhanallah. Mencari mana di antara umatku ini yang sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikat. An Abi Rizin ta'ala suwab. An Abi Rizin radhiyallahu anhu anna uzatamani Abi Rizin iku qala dawa Abi Rizin qala dawuh maring Abi Rizin sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullu ana tora nuduna sapa ingsun kaing sira ala malaki hadal amri ing atase pekeane apa pekeane iku kendaline iki perkara agama alladzi kang tusibu merkoleh sira bi iklan ladzi khairat dunya ing kebagusan dunya wal akhirat lan akhirat. Kata Rasulullah, mau enggak kalian saya tunjukkan kendalinya agama sehingga kamu bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat.
Apa itu? Alaikan netepono sira, selalu berpegang teguhlah kalian bimajalisi ahli dzikri kelawan pira-pira lelenggahane ahli dzikir. Masya Allah. Wa idza khalauta nalikane ijen-ijenan sira faharrika mongko faharrik mongko gerak-gerakno sira lisanaka ing lisan sira. Kamu kalau kumpul-kumpul, kumpullah dengan ahli dzikir. Tapi kalau sedang sendiri, dzikirlah kamu dengan menggunakan lisanmu. Mas tatokta selagine kuwasa sira bidzikrillah iklan dzikir maring Allah. Jadi menggunakan lisan itu membantu terhadap hati agar tidak diselewengkan oleh syaitan. Kadang-kadang lisan dibantu lagi dengan menggunakan tasbih, biar pikiran, kemudian hati, kemudian badan, anggota badan semuanya ini fokus. Gara-gara lisannya ini dipakai sibuk untuk zikir, mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Kemudian tangannya ini biar nggak kemana-mana, dikasih tasbih untuk mengendalikan anggota tubuh. Jadi itu membantu. Nek wis dikei tasbih, lisan wis ngucap ya to, ati jek pancet deleming nang dindi. Nah, ya dikei anu Kang. Apa kacamata kuda ngene kok. Ditemplek kene templek dari madepe ngulon ae ngono. Atau dikei kenteng. Tampar. Kayak sebagian sahabat perempuan, Sofiyah apa siapa di Masjid Nabi, dia kepingin pikirannya ini nggak keganggu dan buat kentengan tampar. Jadi kalau dia ngantuk atau lengah atau mulgho apa ini hatinya lengah, hatinya nggak zikir, kena kentenge tampar man. Usaha agar bisa khusyuk di dalam berzikir. Lah kalau para habaib termasuk guru kita dulu, guru saya Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kalau tiap di Madinah itu badannya ini diselempang sama ini, sama apa ini, sama serbannya kan panjang, selempang gini terus sambil duduk gini. Nah, dia kalau obahnya nemen ngantuk misalnya, ya tiba, bab ini kan iso ucul, sampai kayak gitu. Usahanya ulama-ulama dulu agar apa fokus gitu, pikirannya fokus, atine khusyuk, usaha kayak gitu. Jadi taleni ini. Ya itu bagian dari usaha aja. Jadi setiap orang mungkin beda-beda. Syekh Abdul Qadir Jailani biar nggak ngantuk terus ya kan, digoda setan kan ya, ngantuknya langsung ngimpi ya kan, gak nemen saya. Oh, begitu ngantuk langsung ngimpi keluar itu sampai 40 kali itu loh, yang cerita yang ada di manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu keluar itu ngimpi keluar, pegel akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani digoda setan kayak gitu. Akhirnya munggah sutuh. Nah di sutuh ini ada ada apa? Tembok kan. Ah, wiritan nang ndukure tembok kono. Engko nek ngantuk cek logor. Subhanallah. Jadi akhirnya kan menjaga diri jangan sampai ngantuk kan ngono. Nek ngantuk temen ya logor tekok sutuh, tekok loteng ya emah apa jenenge dadi gawe ya. Lah, sampai kayak gitu tuh. Itu usaha aja. Bukan sakti itu bukan. Usaha agar enggak mengganggu terhadap aktivitas zikir. Nah, kamu kan ngantuk, gak ngantuk ya ngantuk-ngantukno ya tambahan.
kayak gitu usahanya. Nah, bener kira eman. Jadi ngantuk langsung nyipi, ngantuk nyipi sampai adus sampai jebeber Kang, tang polo Kang, suwengi. Aku sing tak pikir kok iso ngipi sampai tang polo iku ya. Ping pindho awak ngejer kabeh. Ini sampai petang polo. Jangan bilang fiktif yang begitu. Ya enggak fiktif lah, apa fiktif? Orang Arab. Zaman tahu orang Arab. Ya, Nabi Sulaiman dalam satu malam 100 apa 1000 istri itu dikumpuli dalam satu junub, dalam satu mandian tok. 1000 bojo dikumpuli kabeh. 1000 ta 100 hadisnya itu. Ya didelok lagi 1000 apa 100. 100 ya Kang. Di apa jenenge garap kabeh. Jangan dibilang fiktif yang begitu. Ya kalau kamu kita ini fiktif yang begitu. Lah ini Allah ngasih orang punya kelebihan sendiri-sendiri, ya toh? Iya, enggak bisa disamakan. Jangan memandang orang lain dengan kacamata diri kita sendiri, ya gak bener. Mosok nek hadis yo mosok tonyo kene kon kowe. Nek wis jelas nek hadis wis gak la natakallam fi. Gak usah ngomong karena sudah nas sharih gitu loh. Gak dhaif ya. Sing dhaif awakmu. Hadise gak dhaif, awakmu sing dhaif. Ilmu gak paten duwe ate ngomong gak dhaif ta. Aku pegel ngrasakno arek-arek iki. Wong saiki ngono, dikandani gak dhaif ta. Wong gak ngerti mustalah hadis, gak ngerti pembagiane hadis kok ate ngomong gak dhaif ta. Gak ngerti rijalul ahadis, gak ngerti al jarh wa ta'dil. Pojoke kitab ae dipikir serundeng. Kok iso ngomong gak dhaif ta hadise. Terus yang jangan disamakan dengan diri kita. Malaku hadal amri utawi maknane malaku hadal amri pekeane iki perkara, kendalinya ini perkara. Aikiwamuhu jejeke hadal amr. Ya sama lah Kang ya. Kalau di hadis diceritakan bahwa Sayyidina Utsman dalam berapa rakaat qiyamul lail menghatamkan Al-Qur'an kayak gitu. Kok iso? Piye? Gak usah mikir ngono, nek awakmu ya perlu mbok takokno kok iso. Ya kan ya? Lah iya. Habib Toha almarhum saja Pekalongan itu dulu gila, jadi baca Quran di semak orang banyak, mulai maghrib isya khatam. Kok iso? Ya kok iso. Maghrib, habis maghrib tuh dibuka Al-Fatihah, isya khatam. Kok iso? Kok iso? Ya kok iso? Padahal semua orang nyimak betul. Kok iso? Lah, kok iso kandhane kok. Lah yang begitu-begitu sekarang ini sudah langka, Kang. Karena produk kita produk kefasekan, itu kedoliman, kakean maksiat ya. Angel nglakoni ngono, Kang. Ulama-ulama bisa begitu kan orang suci.
nggak pernah maksiat kayak kita ini Kang. Kita kalau nggak maksiat rasanya grisinen ya. Sawangane rek sedina iku gak maksiat belas. Wong kelas jek ngono dipadakno karo ulama yang hatinya ta'alluq terus sama Allah. Ya nggak sama lah. Ya nggak nyampe. Ya makanya belajar kan di situ. Ya minimal belajar terus mampu-mampu ulama kan lumayan ya kan ya. Siapa tahu dapat barokahnya. Makanya saya ini senengnya baca kitab-kitab karya besar para ulama itu ya karena itu. Setidak-tidaknya walaupun kita nggak bisa ngamalin semaksimal mungkin, ya siapa tahu Allah ngasih berkahnya dari para ulama yang ngarang ini kan gitu. Makanya kiai-kiai nek maca kan nafa'anallahu bi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin menika. Ya maksudnya ya ke sana. Kita bawa kitab tok ae kuwi iso khusuk ya ati. Jajal kon nggo kitab PMP atau apa matematika biologi. Iso akon iso khusuk ngono. Bahwa kitab ini tok lho kan berpengaruh nang ati. Iso khusuk ya kan ya. Mosok kon nyekel kitab kayak ngene cek kok berlirik-lirik. Ya nemen awakmu. Ati ya iso khusuk nyekel tok iki. Gurung diwaca iki, gurung dihafal. Wis iso khusuk ati. Ya memang ya barokah ulama-ulama dulu ngarang kitab kan gak sekedar ngarang, ada riyadhahnya dan sebagainya. Sing ditulis ini bil hikmah bener. Barokahnya Masya Allah. Anas bin Malikin makanya ya kitab ini mudah-mudahan jadi teman kita lah, jadi santri itu kita teman menembawa kita, tidak-tidaknya ngalir. Auranya kitab itu kan berpengaruh terhadap diri kita. Ini hati-hati nanti ojo angker dituweke. Nang jeding dekek jeding ngawur kon. Nang jeding gak nek cantolan ya kancamu, Kang nyun sewu. Atlub musa'adah mingka. Mada ya? Kumhuna anak adok kitab, ngono kan ndukur ndase kancamu ngono kon meneng sak suwene pira sih Kang wudu ae. Awake dhewe wudu nang jero jeding kan gak boleh ini dibawa ke dalam anu. Sementara centelan gak ono, piye terusan? Ya kancamu dadekno centelan ngono. Anta sodiki ae, Pak? Naam. Kumhuna ya akhi li musa'adati. Mal musa'adah. Kumhuna ana adok kitab fauqa ra'sika. Al barakah alaika wa alayya aidan. Ngono. Ngono lah. Ojo duweke angger nggon barokahnya ini. Eman. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Ibnu Abbas kila den ucapaken napa sing diucapno ya Rasulullah itu Kanjeng Rasul ayu julasa una utawi endi-endine kanca lungguh kita iku khairun luwih bagus. Mana teman duduk kita yang lebih bagus Nabi? Kala Nabi man yaiku wong zakara kang ngelingna kum ing sira kabeh Allah ing Allah, jangan salah mau kiuli robnya apa ru'yatuhu ningali man. Saya ulangi, man yaiku wong zakaro kang ngelingaken kum ing sira kabeh Allah ing Allah apa ru'yatuhu ningaline man, yaitu orang dimana kamu kalau melihat dia menyebabkan kamu bisa zikir, ingat kepada Allah. Itu sebaik-baik teman. Jadi kalau kita punya teman kemudian menyebabkan kita ini dengan melihat saja langsung ingat pada Allah, itu luar biasa. Orang soleh bener. Sampai ndelok wong soleh, gurung salaman, gurung ketemu, takut
dikandani tok iku wis Allah, alhamdulillah, alhamdulillah kan ngono. Nah, itu orang soleh. Itu khairul julasa. Ojo sampai misalnya enek malampir. Tapi gak ono malampir ya apa ya sing contoh sing anu ya. Perampok. Kang, perampoke wis teko. Endi? Mojo Songo. Jarine sih katene mbabat nok kene kabeh. Ngomong kene kajeng babati kabeh. Langsung muncul kebencian kepada orang tadi kan. Nah, itu orang fasik kan begitu. Makanya sopir bis sing ugal-ugalan niku jange mlebu swarga ndisiki jarene. Ditakoni, kok iso awakmu iki mlebu swarga? Oh, amal ya ora ana ngono. Jare malaikat gara-gara sopir bis ndablek iki wong-wong istighfar kabeh. Ya apa? Nyopir mek pontang-panting wong astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah iku guyon kang ngawur kaya. Maksudnya hadis ini orang soleh. Orang soleh itu kita ini kalau lihat orang soleh langsung ingat kepada Allah. Ya Allah, pingin banget jadi orang soleh kayak dia. Dosa saya kok banyak. Saya pengen belajar kok gak bisa. Loh gitu kan. Mau ketemu orang soleh itu sudah langsung ya Allah. Gitu ya orang itu ya. Ya Allah. Loh ngono kan. Iya iku wong soleh. Itu namanya ayu julasauna khairun man dzakkarakumullah ru'yatuhu. Ru'yatuhu dadi fa'il, jangan salah ini. Wazada lan nambahi fi amalikum yang dalam amal sira kabeh apa mantikuhu ucapane man. Dia ini kalau mengucapkan sesuatu kalimat hikmah ilmu menambahkan kita ini beramal ibadah, yaitu ulama ya kayak gitu. Ulama sing temen kriterianya kayak gini ini. Wa dzakara lan ngelingaken kum ing sira kabeh bil akhirati kelan akhirat apa amaluhu amaliman. Di kita melihat dia sedang sholat itu langsung kita ini terbawa ikut pingin ibadah, kepingin masuk surga, kepingin jauh dari neraka, takut dengan perbuatan maksiat. Delok dia sedang ibadah tok itu kita kayak begitu. Ya Allah, orang itu sudah alim, cek khusuke kaya ngono. Lah aku iki mbalelo, cek bodoh, mbok wedhike gak nglani. Lah ngono kan perasaan kita. Lah iya. Ngono gak tau mutolaah. Murojaah wis turut tok. Ngapal godan miroran. Ndak ngono. Ngono Kang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala dawuh Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku dzakara dzikiran sapa man Allah ing Allah fafadat mongko mili apa ainahu mripat lorone man min khosyatillahi sangka wedi sebab wedi sangka Allah. Barang siapa orang dzikiran kemudian kedua matanya ini mengalirkan air mata hatta yusiba sehingga ngenai apa min al ardo ing bumi apa min dumuihi failnya di belakang hatta yusiba sehingga ngenai al ardo ing bumi apa min dumuihi sangka pira-pira air matane lueman sampai air matanya ini meneteskan ke tanah lam yu'adzib mongko ora bakal nyiksahu ing man sapa Allah yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Allahumma ja'alna minhum ya Allah.
Jadi kita zikir sampai meneteskan air mata, jaminannya tidak akan disiksa sama Allah. Maksudnya selamat dari neraka. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol laisa ora ana apa saeun suwi-wiji ku habba luwe dicintai Allah maring Allah min qatrataini sangka tetesan loro. Ada tetesan dua yang paling dicintai sama Allah. Wa asaraini lan labet loro, bekas telapak kaki dua yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Qatratin rupane tetesan min dumu'in sangka luh min khasyatillahi sebab wedi maring Allah, yaitu tetesan air mata karena takut kepada Allah, bukan tetesan-tetesan yang lain. Apalagi tetesan air mata karena ditolak. Kok bolak-balik ditolak, ya Allah, melas. Ya Allah, kula pegel Gusti, pisan mateni mawon pun. melas. Lah kon piye duwe mahabbah gak duwe ta? Wa qatrate damin lan tetesan getih, setetes darah tuhraku kang dilekno apa qatrah fisabilillah dalam dalane Allah, tetesan darah yang mengalir karena dia berperang di jalan Allah. Wa amal atharoni anapun utawi labet loro, bekas telapak kaki dua yang dicintai Allah, iku fa'asarun, yaiku labet fisabilillah yang dalam dalane Allah, bekas telapak kaki di mana kaki menginjakkan perang di jalan Allah. Wa asarun lan bekas telapak kaki fi faridhatin ing dalem nglakoni fardu min faraidillahi sangka pira-pira fardune Allah. Masya Allah. Jadi sampean tiap waktu pergi jamaah dari kamar ke masjid itu kan ada bekas-bekas telapak kaki sampean, itu nanti menjadi saksi di hadapan Allah di akhirat yang memberi syafaat kita untuk dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.